محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وقد قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إذا نودي من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. صدق الله وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Para alim ulama yang kita muliakan, mohon maaf tidak saya sebutkan satu-satu, khusus yang Maulana, hadirin jamaah sekalian yang mudah-mudahan kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali pagi ini kita kumpul dalam rangka mengkaji setetes ilmu Allah di lautan. Mudah-mudahan walaupun setetes, kalau kita manfaatkan atau bermanfaat di dunia wal akhirah. Tentunya yang kedua, salawat dan salam kita sampaikan pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan harapan mudah-mudahan barokah salawat ini di dunia kita bisa mengikuti sunnahnya, dan di akhirat insyaallah sama-sama mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah sekalian, keterkaitan tahun ini rada bagus juga. 27 Rajab jatuhnya hari Jumat ya. Benar ya? Mana duluan sholat 5 waktu sama sholat Jumat? Duluan mana perintah sholat Jumat sama sholat 5 waktu? Kan ini yang kenapa ini saya bawa? Karena rata-rata ada yang ngerti. Sekalian, sholat 5 waktu sama Jumat duluan Jumat. Perintah sholat Jumat itu Nabi masih di Mekah, belum hijrah ke Madinah. Cuma umat Islam belum buat pada saat itu, karena masih banyak gangguan, Nabi gak berani melakukan. Kapan dimulai sholat Jumat? Ketika Nabi hijrah ke Madinah, waktu itu masih Yasrib. Sampai di sebuah lembah Sulaiman, lembah Quba, barulah umat Islam berani melakukan sholat Jumat. Sholat Jumat pertama dilakukan di Madinah, tepatnya di Masjid Quba sekarang. Nabi belum Isra, udah ada perintah sholat. Makanya Nabi mau Isra sholat dulu. Sholat wajib pertama sholat apa? Pada sholat itu gimana sih sebenarnya? Sholat wajib pertama itu apa? Tahajud. Ini mana sih sebenarnya? Hajinya berapa sih? Belum nyampe, lewat, bukan belum nyampe, udah kelewat itu. Sholat tahajud, makanya Nabi Isra'nya malam hari. Iya, benar lah. Ini kadang-kadang dibilang Isra Mi'raj mengambil perintah sholat dan Nabi mau berangkat sholat dulu, gimana sih beda? Banyak pada ngaco nih. Yang pada ngancok ya. Puasa yang wajib puasa apa? Puasa wajib pertama. Oh, gimana sih ini beda? Pelajaran dasar pada gimana sih? Salat dan puasa wajib pertama sebelum Muharram. Ketika Nabi datang ke Madinah, orang-orang Yahudi pada puasa. Puasa apa nih? Menghormati Nabi Musa. Kata Nabi, anak aku Nabi Musa, aku berat. Maka mulai hari ini umatku wajibkan untuk puasa setiap Muharram. Itu tahun pertama Hijriah. Tahun kedua baru keluar ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Setelah turun perintah Ramadan, maka statusnya Muharram menjadi sunnah. Salat wajib pertama tahajud, wajib itu. Setelah datangnya sholat 5 waktu, maka statusnya menjadi itu. Sekalian. Kenapa Nabi melakukan itu? Tidak berani melakukan di Madinah karena umat Islam belum kuat.
Situasi lagi goncang. Perintah salat Jumat sudah nyampe. Nabi nggak berani melakukan. Bagaimana mau melakukan? Nggak lama setelah perintah salat Jumat, pamannya meninggal dunia di bulan Rajab. Siapa sih paman ini? Abu Thalib. Kenapa kok Nabi sedih banget pada meninggalnya Abu Thalib? Padahal Bapak sekalian, Abu Thalib itu sepanjang hidupnya belum pernah mengucapkan syahadat. Belum pernah dengar. Jangan dibilang belum Islam ya, kita nggak tahu. Artinya, yang jelas dia belum pernah. Lah kenapa kalau orang belum pernah mengucapkan syahadat kok begitu meninggal Nabi sedih banget? Ada apa rahasianya? Ternyata rahasianya sekalian, Abu Thalib ini belum pernah mengucapkan syahadat tapi bela Islam mati-matian. Salah satu contoh, ketika Abu Jahal bilang begini, ya Abu Thalib, tolong sampaikan amanat kepada ponakanmu Muhammad. Sebenarnya Muhammad itu mau apa? Mau jabatan. Jabatan apa? Mau harta, berapanya? Kali dia main perempuan yang mana? Sebut aja dah. Yang penting tinggalin itu ajaran agama. Apa yang Muhammad mau kasih. Begitu disampaikan oleh pamannya kepada Rasul, apa jawaban Rasul? Ya Ammi, law wada'ta sabsan fi yamin wal qamara fi yasari lan adruka hadzal amri. Paman, jangankan jabatan, apalagi harta, lagi perempuan. Matahari sedunia mana tuh? Bulan sedunia tuh nggak ada yang punya. Jangankan jabatan, jangan andai kata Abu Jahal bisa ambil matahari, dia letakkan di tangan kanan saya, dia ambil bulan, diletakkan di tangan kiri saya, buat tinggalin agama nggak bakal saya tinggal. Ada nggak orang yang model begini, yang jadi nggak pengen jadi pimpinan, udah jadi pimpinan kagak serakah? Ada? Begitu dengar jawaban ini, apa kata pamannya? Ya Muhammad, karena ini pendirianmu, aku siap membelamu sampai titik darah penghabisan. Belum pernah mengucap syahadat, bela Islam mati-matian. Anehnya di Bekasi, tiap hari baca syahadat, berantem kagak bisa-bisa. Pengurus masjid, pengurus najis berantem ya. Ustaz sama Ustaz kagak akur, ada Ustaz ini datang, Ustaz udah pulang, ada. Yang di situ yang itu sendiri ceramah ini kagak ngambek, ada model gitu. Ada. Itu syahadat tuh tiap hari. Anehnya kita umat Islam justru mi'raj tiap tahun berantem kagak bisa-bisa, anehnya gitu. Beda mulut ribut. Ya. Beda terawih ribut. Padahal sama-sama baca syahadat. 11 rakaat ngatain yang 20, yang 20 ngatain yang 11. Ngatain yang 20 rakaat, 11 rakaat pelit, orang pelit masuk neraka. Yang 11 kagak mau kalah, justru yang 20 rakaat bid'ah, orang ngerjain bid'ah masuk neraka begitu ya. Akhirnya sholat 11 di neraka, yang 20 di neraka. Kamu aja kan kagak sholat masuk surga lagi. Ya, pelajaran pertama nih. Di sebelum Isra, saya sengaja urut dulu biar paham tujuan Isra. Karena inti Isra itu bukan sholat. Linuriyahu, awas nih jangan keliru nih. Karena saya tahu buku subuh gabungan di Bekasi yang Maulana ini banyak kiai, banyak ustaz, biar terangin benar-benar. Jangan tuh ayat kemana, cerita kemana. Gara-gara apa? Gara-gara copy paste. Orang nerangin gitu, nerangin ngaji kagak ya. Makanya kata Quran Pak, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul. Apa sih utulnya Pak?
Orang yang menuntut ilmu itu bukan murid doang, guru kudu ngaji. Karena yang menuntut ilmu kalau ngajar doang kagak ngaji nggak termasuk betul ilmu. Ada nggak? Ceramah aja ceramah, ngaji kagak, udah kurang bagus itu. Ada nggak model gitu? Ada nggak? Ada. Banyak. Nah, kau bilang 3 bulan setelah pamannya meninggal, istri meninggal dia. Nah, ini luar biasa lagi. Ini kalau kita gaji belakangnya luar biasa lagi. Yang namanya Khadijah waktu meninggal usianya 60 tahun. Anak udah 9. Kira-kira perempuan kalau udah anak 9 umur 60 tahun masih kencang berpel. Dulu belum ada make up apanya. Dulu jangan ke zaman dulu, zaman kita saya masih kecil aja ibu-ibu kalau dandan paling top bedaknya bedak pipa. Yang rada putih nomor 3 gitu ya. Nomor 5 nomor ada gitu merahan ya. Yang kalau bisa pakai di tepok kubur. Jadi perempuan mana yang nggak mau menang? Karena Rasulullah itu paling ganteng, lebih ganteng dari Nabi Yusuf. Jangankan janda, perawan antri mau menang. Tapi anehnya nenek meninggal dia sedih, padahal perawan antri. Coba kalau kita dah, bini kita udah tua nih, mau meninggal, kita punya pacar cakep, kira-kira bini meninggal yang tua, girang sedih. Girang. Ada, kalau belum mati sebelum mati ya mati. Ini Rasulullah luar biasa. Nenek meninggal, perawan antri dia sedih. Apa dia yang menjadi tak? Ternyata ciri-ciri istri soleh. Ada nggak perempuan model sekarang? Banyak sampai habis belain Nabi, rela nikah sama orang yang pernah menjadi pesuruhnya. Siapa sih Khadijah? Siapa sih Khadijah? Ada nggak? Bangganya direlain apa dibuat Rasulullah direlain. Siapa sih Khadijah? Siapa Khadijah? Dia ternyata ahlul kitab. Dia walaupun saudara kaya, kalau orang sekarang nih orangnya sangat peduli dengan kitab Taurat. Dia tahu salah satunya ciri-ciri Nabi ada pada Rasulullah. Kenapa? Karena diterangkan dalam Taurat. An Atam bin Yasar an Ka'ab bin Akhbar allamani abi Taurat illa sifran wahidah. Kana yakhdimu wa yadkhulu as-sirr. Falamma mata abi fatahtuhu fa idza bihi nabiyyun yakhruju akhir zaman mauliduhu bi Makkah wa hijratuhu bil Madinah wa sultanu. Dalam Taurat ada keterangan bakalan lahir akhir Nabi akhir zaman, lahirnya di Mekah, hijrahnya di mana? Ternyata ciri-cirinya udah dilihat namanya. Makanya diuji. Disuruh dagang pakai mata-mata. Maisarah itu mata-matanya dia. Coba lu ikutin dagang. Apa yang kejadian lu ceritain. Selesai bukan dilihat untung rugi tuh sama Khadijah. Dagangan atau enggak. Dia tanya Maisarah, apa yang terjadi di sana? Masya Allah, saya belum menemukan orang kalau jalan nggak pernah kena panas. Awan selalu ngikutin. Saya belum pernah ketemu orang kalau mampir meneduh itu pohon merunduk.
Saya belum pernah ketemu orang kalau dagang jujur, bolong dibilang bolong, cakep dibilang cakep. Atau dia ini emang gue cari ini dia. Makanya dia rela korban segala macam karena dia tahu ini Tuhan nantinya lama banget. Bayangin dari umur 25 sampai 40, 15 tahun baru ketahuan ini dia jadi nabi, baru tahu. Jadi Khadijah itu luar biasa. Wafat Khadijah, wafat pamannya, maka ini dijuluki namanya Amul Hazan, tahun kesedihan. Kenapa? Pada saat itu Nabi bersedih. Awas, jangan dibilang Nabi Isra dalam keadaan sedih, ini ngaco lagi. Tahunnya tahun kesedihan, tapi Nabi Isra tidak dalam keadaan sedih. Kok bisa begitu? Dulu ada namanya Krismon ya. Tahu nggak Krismon? Krisis moneter. Buat siapa yang Krismon? Yang nggak punya duit. Yang punya duit Krismon nggak? Nah, nggak tahu boleh Krismon. Gue kagak gitu. Wafat Khadijah di bulan Ramadan. Bulan Syawal Nabi nikah dengan Saudah. Begitu setelah nikah dengan Saudah, Nabi diusir. Di sini Pak. Abu Bakar diseret, digebukin. Ya Abu Bakar sekarang yang ikutin kamu nggak ada? Kamu masih mau ikut Muhammad apa ikut kami? Kata Abu Bakar, tetap saya ikut Muhammad. Akhirnya Abu Bakar diseret, diinjak-injak. Makanya Nabi hijrahnya biasanya kepada dengan Abu Bakar. Kali ini waktu hijrah ke Taif sama Abu Bakar, sama siapa? Nabi hijrah ke Taif sama siapa? Zaid bin. Kenapa dengan Zaid bin Harithah? Karena Abu Bakar sakarat. Yang biasanya. Singkat cerita, Nabi diusir. Berangkatlah ke Taif. Nah ini nih inti Isra. Ini inti sejarah. Kalau yang nggak tahu sejarah nggak ketemu nih. Karena ayatnya tujuan Isra linuriyahu min ayatina, bukan salah. Awas jangan salah nih ayatnya. Tujuan Isra jelas kata Allah, linuriyahu. Penyebabnya innahu huwas samiul basir. Penyebab tujuan Isra linuriyahu, penyebabnya innahu huwas samiul basir. Awas bukan salah. Ini kalau nggak tahu cerita nggak ketemu nih. Ya. Ujung-ujung cerita soal Isra sholat. Dari mana? Nabi berangkat ke Taif dalam rangka suaka, kalau bahasa sekarang mah minta perlindungan, sekalian dakwah. Ada 5 qabilah yang didatangi oleh Nabi. Ini qabilah terakhir. Salah satu dakwah Nabi begini, wahai Bani Taif, siapa yang masuk Islam, insya Allah mereka itu nanti dibangkit masuk surga. Yang nggak mau masuk Islam dibangkit masuk neraka. Pembesar Taif ujung tangan. Muhammad, saya mau nanya, apa? Tadi ente bilang kalau masuk Islam dibangkit masuk surga. Nggak masuk Islam dibangkit masuk neraka. Betul. Gua mau nanya. Ini bahasa Betawi aja ya. Gua mau nanya, lu pernah lihat surga? Betul. Lu udah ngeliat neraka? Betul. Muhammad lu orang gila. Belum pernah ngeliat surga, lu anggap surga indah norak, lu kata orang sana. Lu udah melihat neraka? Belum. Bagaimana lu bilang neraka serem? Lu juga lihat, lu orang gila. Maka Nabi dianggap orang gila, ditipukin. Makanya anak kecil juga ikut nipu. Kenapa? Orang gila. Belum pernah ngelihat surga bilang surga indah, belum pernah ngelihat neraka serem, diusir Nabi, dia nggak pernah gila, ditipukin sampai luka Rasulullah. Singkat cerita balik lagi,
Nanti ketemu Adas, ketemu malaikat kiraman katibin, ceritanya banyak. Sampailah ke Madinah, sampai ke Mekah, persis di bulan Zulhijjah pada musim haji. Rasul lagi bingung, gue minta perlindungan sama siapa nih masuk ke Mekah. Ternyata ada 7 anak muda dari Yasrib nemuin Nabi. Apa dia bilang? Ya Muhammad, kami utusan Yasrib, siap masuk Islam, siap bela Islam, cuman satu catatan. Apa? Tolong ente datang ke kampung kami. Ngapain? Karena di kampung kami ada 2 suku yang besar dan berantem kagak habis-habisnya. Itu bukan setahun 2 tahun, bertahun-tahun beradu tua. Kagak yang menang. Kalau ente ke sono, datang ke sana, kata mereka kami siap damai. Makanya kami siap masuk Islam, kami siap bela Islam. Yang penting ente datang ke kampung kami Yasrib. Ini cerita luar biasa lagi. Nabi belum pernah ke Yasrib, tahu-tahu kalau datang damai. Nah, lucu lagi. Lucu kan? Nabi belum pernah ke Yasrib. Kata orang Yasrib, ini perang gak boleh habis. Kalau dia datang damai, dia tidak aman. Tahu dari mana? Ini cerita kudu bicara di mana? Apalagi kiai ini kudu nyari sejarah ini. Belum banyak. Baik, saya singkat lagi. Baik, kata Rasulullah, kami akan berangkat ke Yasrib. Sepakat para sahabat, sebagian berangkat duluan. Akhirnya Nabi berangkatlah di bulan Muharram. Makanya itulah ditetapkan jadi Muharram tahun baru Hijriah. Berangkat Nabi. Berapa lama perjalanan antara Mekah dengan Yasrib? Kurang lebih 2,5 bulan perjalanan. Dulu jalan kaki Pak, panas, siapa ada yang berani? Panas penter kata orang kita. Udah gitu padang tandus, siapa yang berani panas? Jadi malam. Pagi baru mereka berangkat. Kurang lebih 2,5 bulan. Para sahabat sampailah di Wadi Quba, persisnya di bulan Syawal, Rabiul Awal, tahun kedua, minggu kedua, pada tahun 622 Masehi. Sampailah mereka di lembah itu mendirikan sholat Jumat pertama. Makanya kata Nabi, siapa yang sholat berjamaah di Masjid Quba, sholat sunat di Masjid Quba, sama dengan melaksanakan ibadah umroh. Ya, makanya ikut zat Maulana tuh biar dia dapat sama ya. Sekali kerja banyak itu. Kenapa sih Pak umroh? Kenapa sih haji Pak? Anda kerjaan yang kita tahu. Kata Nabi, 1 rakaat di Masjidil Haram sama dengan 10.000. Kalau di Madinah 1.000. Saya mau tanya, Bapak seumur hidup pernah nggak ninggalin sholat wajib? Pernah apa sering? Dari muda nih. Pernah apa sering? Sering. Kira-kira udah ketemu belum? Bagi mereka yang umroh ini kesempatan. Kenapa? Karena kita nggak tahu berapa banyak kita tinggalin sholat. Benar. Makanya kalau siapa yang umroh, siapa yang haji, ketika selesai sholat maghrib langsung pondok maghrib. 1 kali maghrib di sana sama dengan 1000 kali maghrib di mana-mana. Ini keuntungannya kesempatan. Tuh, manfaatin ya. Yang umroh manfaatin ya. Bagiannya tinggalin dulu, kerjain besok di Indonesia. Soalnya banyakin apa? Kodok. Habis sholat subuh, kodok subuh. Habis sholat zuhur, kodok zuhur. Habis sholat asar, kodok asar. Banyakin. Kenapa? 1 kali sholat sama dengan 10.000 kali. Insya Allah yang kemarin-kemarin ketutup. Berangkatlah Nabi
bersama beberapa sahabat. Sampailah di Yasrib, Nabi disambut dengan tolal badru alaina min sani. Apa hebatnya sambutannya? Belum pernah ke Madinah, datang langsung disambut. Di Mekah tempat lahirnya di Muslim. Ternyata orang Madinah itu adalah ahlu kitab. Agamanya agama Yahudi, tapi ahlul kitabnya sangat kuat. Karena dalam Taurat sudah ada keterangan Muhammad akan lahir. Jadi yang bisa menamaikan kami apa yang menurut Taurat tadi. Singkat cerita, ini sebenarnya panjang karena waktunya pendek, hujan lagi ya. Islam maju tuh di Yasrib. Oh luar biasa, karena sambutan luar biasa, Islam maju. Akhirnya karena maju, Nabi rubah Yasrib jadi Madinatul. Berkembang sampailah di bulan Rajab. Dari meninggalnya bulan Syawal sampai Isra-nya bulan Rajab berapa bulan? Kurang lebih 7 bulan. Apa iya Nabi nangis sedih sampai 7 bulan? Ini Ustaz kadang-kadang ngaco aja terangin. Nabi Isra Mi'raj dalam keadaan sedih, ngaco lu. Masa Nabi sedih sampai 7 bulan? Orang kita dibilangin gak boleh lebih dari 3 hari bukan cita. Awas. Jadi peristiwa meninggalnya Khadijah dengan Isra itu panjang. Panjang dari Ramadan sampai ketemu Rajab. Jauh itu. Islam sudah bagus, kondisi umat sudah lumayan hebat di Madinah, baru dalam keadaan gembira Nabi di Isra Mi'raj. Buat apa Allah mengisra mi'rajkan? Linuriyahu. Apa yang ingin diperlihatkan oleh Allah kepada Nabi? Ternyata surga neraka. Allah ingin perlihatkan surga neraka. Kenapa Allah ingin perkenalkan surga neraka? Karena Allah tahu innahu huwas samiul. Aku dengar permintaan orang Taif. Aku lihat bagaimana kau dihina Muhammad gara-gara belum melihat surga neraka. Makanya Isra Mi'rajkan. Bahasa kita nih, bahasa kita. Nih Muhammad, lu lihat tuh surga, tuh neraka, turun terangin. Jangan sampai ada yang menghinamu. Karena sebabnya innahu huwas samiul basir. Allah dengar permintaan orang-orang Taif. Allah lihat bagaimana Nabi dihinanya sampai ditipukin di atas orang bilang gara-gara belum lihat surga. Ini Muhammad surga, ini neraka. Tadi Nabi lagi-lagi mikirin kita. Begitu melihat surga indah, neraka serem, apa yang dipikirin oleh Nabi? Kita. Saking mikirin kita, apa kata Nabi? Ya Allah, surgamu begitu indah, nerakamu begitu sejuk. Saya minta ya Allah kunci buat umat saya bisa masuk surga. Nabi yang dipikirin kita nih, minta maaf ya Allah, berikan kunci surga biar umat saya semua bisa masuk surga. Langsung minta kunci, ya Allah uji ya. Enggak ujuk-ujuk, Allah uji. Oh, kalau minta kunci di bahasa kita, nih sholat 50 waktu. Orang kalau girang ngelihat beban nggak? Orang kalau girang ngelihat beban nggak? Ada. Maling kadang-kadang barang yang agak kuat minggu coba abul. Saking girangnya. Orang kalau girang ngelihat beban nggak? Ada. Allah uji nih, Muhammad sholat 50. Rasul karena dia girangnya dapat kunci surga, ada mikir 50. Dia turun langsung, wah kunci, gimana gak enak ya? Turun langsung dibilang mana? Untungnya Nabi Musa. Jadi
inti Isra Mi'raj itu adalah linuriyahu. Penyebabnya innahu huwas samiul. Hasilnya baru perintah sholat. Hasil Isra Mi'raj adalah perintah. Tujuan Isra Mi'raj linuriyahu min ayatina. Penyebabnya innahu huwas samiul basir. Hati-hati ya. Ini banyak kita kecoh-kecoh. Kenapa? Karena kadang-kadang pelajaran lama nggak pernah di-upgrade. Ini khawatir kita salah. Contoh saya yang gampang dah. Ini gampang nih. Kita kalau belajar fikih kan selalu tuh wudu 3 kali gitu ya. Benar kan? Belajar fikih itu kan ya. Wudu basuhnya 3 kali benar. Kalau 4 kali makruh, benar ya? Apa penyebab makruh? Karena mubazir, gitu ya? Benar kan? Itu mah buat orang Arab, buat kita. Dan kita begitu buka keran, banyakan yang ngocor, baru yang dipakai. Berarti mubazir gitu. Lalu gimana orang Cianjur apa? Sukabumi, yang airnya ngocor, gimana ada anginnya buat? Itu gak berlaku buat kita di Indonesia. Yang berlaku di Arab. Kenapa? Air mahal. Jadi jangan mentang-mentang fikih itu harus enggak juga. Sholat Jumat hanya sah dilakukan oleh 40 orang mustahil. Kalau ini dilakukan pakai sah kita semua nih. Apalagi di kantor kita. Awas, kaji ulang ya. Kenapa? Inilah perlunya ada kuliah subuh ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.